Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Nusantara, salam sejahtera untuk kita semuanya. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan rahayu. Saudara-saudaraku sebangsa setanah air yang saya cintai, saya banggakan. Densus 88 dikabarkan sudah bergerak menyelidiki kasus dugaan penyelewengan dana dari lembaga kemanusiaan ACT, aksi cepat tanggap atau aksi cepat tilep. Nah, sudah saya jelaskan tentang what happened, apa dan bagaimana terkait dengan dugaan penyimpangan dana kemanusiaan dari ACT ini di video sebelum ini. Nah, kemudian terkait dengan kasus ini, rame-rame heboh dana ACT, saya jadi ingat dengan Bakhtiar Nasir. Bakhtiar Nasir sejak beberapa tahun yang lalu dijadikan tersangka oleh Bareskrim Polri terkait juga dengan dana model beginian, hanya lembaganya berbeda. Dia ketika itu pada tahun 2017, ya, berarti berapa tahun yang lalu itu? 5 tahunan yang lalu. Mengumpulkan dana kemanusiaan, dana kemasyarakatan untuk gerakan demo 212, 411 apa ya, pokoknya sebangsa itulah, gerakan demo itu. Itu juga terkena kasus yang sama, diduga menyelewengkan dana umat itu, sehingga kemudian dia dijadikan tersangka kasus tindak pidana pencucian uang. Dan polisi pernah menyebut salah satu dana yang disimpangkan juga disebutkan lari ke Suriah. Nah, ketika itu Kapolrinya masih Pak Tito Karnavian. Bakhtiar Nasir ditetapkan menjadi tersangka atas kasus tersebut sejak tahun 2018 kalau nggak salah. Kalau nggak 2018 lah 2019 lah. Dipanggil 1 kali, 2 kali, sampai 3 kali nggak datang. Bahkan dia kemudian pergi dengan dalih atau alasan umroh ke Saudi. Dan apa yang terjadi? Sampai hari ini tidak ada perkembangannya, tidak ada tindak lanjutnya atas dana umat yang dikumpulkan oleh Bakhtiar Nasir CS ini. Padahal Bakhtiar Nasir hari ini ada di Indonesia. Katanya mau ditangkap, katanya mau dijemput paksa. Tapi faktanya sampai hari ini aman-aman saja itu. Bakhtiar Nasir melenggang dengan enaknya, padahal statusnya tersangka dan sudah dipanggil 3 kali. Polisi mengatakan akan menjemput paksa, tetapi faktanya sampai hari ini kita tidak melihat Bakhtiar Nasir ditahan dan dijemput paksa. Ada apa ini? Nah, saya khawatir jangan-jangan kasus ACT ini yang jumlah dana yang dikumpulkan jauh lebih besar, ratusan miliar kabarnya. Saya baca itu di laporan media. Selama tahun 2018 sampai 2020, atau kurun waktu sekitar 2 tahun, itu ACT ini berhasil mengumpulkan dana sekitar 500 miliar rupiah. Luar biasa kan? Banyak sekali, gede sekali. Nah ini, kalau Bakhtiar Nasir hanya sekitar 2 miliar lebih ketika itu dananya. Nah, dalam hal ini tentu saja dibutuhkan keseriusan Polri, keseriusan Densus 88. Karena ini menyangkut dana yang sangat besar, ratusan miliar dana yang dihimpun oleh umat, yang digunakan menurut saya ngawur gitu ya. Masa untuk menggaji presiden direkturnya aja sampai 250 juta. Dan kemudian ada penyelewengan dana yang diduga untuk kegiatan terorisme. Ini saya agak pesimis, agak khawatir ini. Jangan-jangan Bakhtiar Nasir sudah ditetapkan tersangka udah lama, sampai hari ini masih bebas melenggang. Ya, ini polisi harus menjelaskan ini. Dan sampai hari ini Bakhtiar Nasir sudah di Indonesia sejak lama, sejak tahun 2019. Tahun 2020 terakhir katanya mau dibuka kembali, sampai hari ini juga ambleng. EWS nggak ada kabarnya, orangnya masih bebas berkeliaran, masih berdakwah, masih ngomong di sana sini. Nah, terus gimana nih Pak Polisi? Kalau memang serius menangani beginian ya buktikan dong.
Jangan hanya geger-geger di depan begini, saudara katanya sudah ditangani, diselidiki, tapi tindak lanjutnya nggak ada apa-apa. Ini kan akan menumpuk ketidakpercayaan publik, ketidakpercayaan masyarakat kepada polisi, dan ini berbahaya. Ada banyak tersangka yang ditetapkan oleh polisi atas beberapa kasus dari kelompok mereka, tapi hari ini nggak ada tindak lanjut, sudah lama, bertahun-tahun. Bahtiar Nasir, Mustafa Nahrawardaya itu kasus hoax, ujaran fitnah terhadap oknum aparat atas jaminan istrinya. Tersangka hari ini masih bebas berkuar-kuar, bercuat-cuit. Terus apa lagi itu? Egy Sujana, tersangka makar kasus People Power, sampai hari ini juga masih bebas. Ini lagi nanti ACT ketika ditemukan bukti-bukti fakta pendukung, jangan-jangan juga begitu. Tersangka titik, nggak ada komanya, nggak ada tindak lanjutnya, ewes musleng, nggak tahu musleng tahu nggak, amleng, nggak jelas follow up-nya. Oke lah, saya sih berharap mudah-mudahan polisi kita profesional, tidak pandang bulu apapun yang terjadi. Sampah-sampah masyarakat, sampah-sampah NKRI, penipu-penipu atas nama agama, atas nama umat itu harus ditindak tegas. Ya untuk apa sih tugasnya polisian kan di situ, tugasnya aparat kan di situ, digaji besar oleh negara, bukan hanya untuk melengkapi institusi lembaga negara, tapi ada tindak lanjut yang jelas. Oke, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. NKRI, harga mati.